Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Ustaz Rahman, Habsyi, terima kasih telah berkenan menjadi narasumber di pagi hari ini melalui kajian virtual Majelis Ilmu Fadila. Dan terima kasih kepada seluruh sahabat-sahabat muslimah telah bergabung pada hari ini. Insya Allah niat kita untuk bersilaturahim dan juga mendapatkan ilmu akan mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pagi hari ini tema yang akan disampaikan oleh Ustaz Rahman adalah nutrisi hati. Ini sangat menarik temanya karena kita sebagai mukmin tidak hanya tubuh saja yang kita berikan nutrisi, tapi lebih penting lagi yaitu nutrisi untuk hati. Jadi kita jangan sampai sibuk hanya membersihkan nutrisi tubuh kita, tapi kita juga harus mengisi nutrisi hati kita agar tetap sehat, jasmani dan rohani. Dan hati seorang mukmin sejatinya lebih penting dari raganya, Ustadz ya. Nah, saya pernah tahu sabda Rasulullah bahwa Allah itu tidak melihat pada harta dan wajah kita, namun yang paling penting adalah hati dan amal kita. Insya Allah melalui pencerahan Ustadz pagi hari ini tentang nutrisi, kita sama-sama dapat menjaga kebersihan hati kita. Demikian, pelajaran dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alim hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subuhun qudusun rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Jamaah majlis kajian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama dan yang utama, puja dan puji serta syukur tanpa henti kita hadirkan dan persembahkan terus-menerus kepada Allah Subhanahu wa taala atas rangkaian nikmat dan karunia yang setiap saat Allah turunkan untuk kita. Ya, pada pagi menjelang siang hari ini kita dapat sama-sama menghadiri kajian secara daring, dan mudah-mudahan apa yang kita jalani di pagi menjelang siang kali ini mendapatkan limpahan rahmat, taufik, ridha, inayah, dan kemuliaan dan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika manusia dalam tubuhnya membutuhkan nutrisi secara jasmani, dan ternyata manusia juga secara rohani juga membutuhkan nutrisi. Nutrisi hati yang sejatinya harus dimiliki oleh setiap hamba-hamba Allah yang beriman. Mulai dengan zikir, kemudian yang kedua baca Quran, kemudian yang ketiga berdoa, dan yang keempat beristighfar, dan yang berikutnya dia senantiasa membaca salawat ala Nabi, dan berikutnya qiyamul lail. Jadi ada nutrisi-nutrisi hati yang harusnya dimiliki oleh hamba-hamba Allah yang beriman kepada Allah dan risalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun yang patut kita ingat baik-baik, ada nutrisi hati yang paling utama yang akan kita bahas pada pertemuan kita kali ini. Dan nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, poin-poin berikutnya tentang nutrisi hati. Nutrisi hati yang paling pertama adalah zikrullah. Kata zikir secara bahasa adalah bentuk dasar atau kata masdar atau kata dasar dari kata kerja zakara, yazkuru. Artinya mengingat.
Sedangkan juga bisa diartikan sedang mengingat. Dalam bentuk present tense-nya yazkuru, berarti sedang mengingat, akan mengingat. Artinya kata zikir bisa kita artikan adalah mengingat, ingat. Siapa yang diingat itu? Allah Subhanahu wa taala itu. Ulama banyak pandangan tentang makna zikir. Ada namanya Ibnu Manzur mengatakan zikir itu berarti menjaga sesuatu dengan menyebut atau mengingatnya. Zikir juga berarti kemuliaan. Bahkan sholat juga diartikan zikir. Aqimis salata li dzikri, dalam firman Allah, tegakkanlah kalian sholat sebagai sarana untuk mengingat aku Allah. Doa juga zikir, karena ketika kita sedang berdoa tentu yang kita ingat Allah, tempat kita meminta dan kita memohon. Ada juga ulama lain yang mengatakan zikir berarti mengambil pelajaran. Juga ada yang mengartikan zikir berarti membaca Al-Quran. Karena sebaik-baiknya zikir itu tilawatul Quran. Afdul zikir, zikir yang paling utama itu adalah membaca Al-Quran. Zikir bisa diartikan dengan bertasbih. Zikir juga bisa diartikan dengan orangnya senantiasa bersyukur atau taat, itu bagian daripada zikir. Juga ada yang mengartikan zikir itu adalah mengingat sesuatu, lawan daripada lupa. Jadi kalau zikir mengingat, lawannya tentu lupa. Maka orang yang tidak berzikir, orang yang sedang melupakan Allah Subhanahu wa taala. Zikir juga berarti mengingat dengan lidah. Zikir juga bisa berarti mengingat dalam hati. Zikir juga bisa berarti keluhuran. Keluhuran, kedudukan yang tinggi, kemuliaan, dan ada juga yang mengartikan zikir itu adalah menjaga, memelihara, menghadirkan nama baik, menyebut sesuatu dengan lisan, dan berusaha untuk tidak pernah melupakannya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada peringatan yang lebih komprehensif lagi, yaitu dikemukakan dalam Al-Mu'jam Alfaz Al-Quran Al-Karim, dalam kitab yang di situ menghimpun tentang lafaz-lafaz Al-Quran, yang mengartikan bahwasanya zikir itu mengucapkan dan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dan menghadirkan Allah Subhanahu wa taala dengan serius, dengan sungguh-sungguh dalam hati dan ingatannya. Mengingat nikmat-nikmat Allah juga dikatakan sebagai bentuk daripada zikir, yaitu ketika seorang hamba Allah Subhanahu wa taala berusaha untuk mengingat-ingat Allah Subhanahu wa taala, mengingat-ingat nikmat Allah, menghadirkan karunia Allah, menjalankan kewajiban-kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala, itu bagian daripada zikir. Mengingat Allah dengan menghadirkan dalam hati, disertakan dengan tadabbur, baik disertakan dengan ucapan lisan atau diucapkan lewat hati, itu bagian daripada zikir. Allah Subhanahu wa taala tentu akan mengingat hambanya melalui pembalasan yang lebih baik. Jika hambanya mengingat Allah, "Fazkuruni azkurukum." Dalam Al-Quran katakan, ingatlah kalian kepada aku Allah, maka aku pasti. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu. Kita tentu faham betul bahwasanya hati manusia itu berada pada tiga kondisi. Ada namanya yang pertama disebut dengan qalbun salim, hati yang damai, hati yang tenang, hati yang sejuk, hati yang teduh. Itu namanya qalbun salim. Siapa pemilik hati itu? Yaitu hamba Allah yang setiap saat menghiasi hatinya dengan niat Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah sedetik pun melupakan Allah Subhanahu. Dan orang-orang ini nanti di hari akhir dia akan mendapatkan nilai manfaat yang karena dia akan datang menjumpai Allah dengan qalbun salim, hati yang tenang. Hari di mana ketika hari akhir
tersebut Allah berfirman dalam Al-Quran, "Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Hari di mana segala macam bentuk harta, anak keturunan sudah tak bernilai. Yang mungkin di dunia kita bangga dengan apa yang kita, rumah yang besar, halaman yang luas, mobil yang banyak. Yang ketika di dunia itu pasti bermanfaat dan bernilai sebagai prestise kita, sebagai status sosial kita, yang membuat akhirnya orang menghormati kita dan segan kepada kita. Tapi kita akan menjadi terhormat di hari akhir nanti, bukan dengan itu. Menjadi terhormat adalah dengan ketika kita datang dengan qalbun salim. Kan kita menjadi terhormat karena anak kita yang kita bangga-banggakan sekolah di luar negeri sampai S3. Kemudian memiliki pekerjaan yang begitu bagus. Kita bisa diajak kemana-mana, jalan-jalan bisa tiap tahun ke luar negeri 2 kali. Kemudian kita bangga dengan posisi yang telah dicapai olehnya. Itu kebanggaan duniawi. Allah katakan di akhirat nanti la yanfa, akan ada manfaat illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dengan qalbun salim, dengan hati yang penuh dengan kedamaian, penuh dengan ketenangan, penuh dengan ketentraman, penuh dengan keteduhan. Siapa itu? Mereka yang betul-betul senantiasa saat di dunia tetap menautkan hatinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak serta-merta menjadi hamba Allah yang kuat tautannya dengan dunia dan materi, yang itu semua sementara dan bakal ditinggalkan oleh dirinya. Sebagaimana dia datang dengan tidak membawa apa, dan pergi pun tidak membawa apa. Lalu apa yang harus dibanggakan oleh setiap hamba Allah Subhanahu wa taala ketika dia berangkat pun tidak membawa apa-apa kecuali oleh amal perbuatannya yang dia tabung di dunia sebagai bekal di akhirat nanti yang bakal. Ya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah hati yang selamat, hati yang damai, hati yang sejuk, hati yang tenang. Yang kedua ada namanya kalbun marid, hati yang sakit. Apa itu? Pemiliknya yaitu hamba-hamba Allah yang terkadang iman, terkadang dia lemah imannya, terkadang dia beriman, terkadang dia berubah jadi munafik. Orang-orang munafik itu bukan mereka tidak berzikir, mereka berzikir tapi sedikit. Allah menggambarkan dalam surat An-Nisa ciri orang munafik. Idza qamu ila salati qamu kusala. Jika mereka berdiri salatnya itu malas. Malas, malas salat itu munafik. Idza qamu ila salati qamu. Malas dari salatnya, berat untuk salat. Dan yang kedua yuraunan nas. Perbuatannya ingin dilihat oleh orang. Ketika berbuat sesuatu heboh, satu kebaikan yang dibuat sesekali saja, bukan tiap hari, sesekali dia buat hebohnya sampai berbulan-bulan. Itu orang munafik. Pengen dilihat sama orang, pengen dipuji sama orang. Sanjung. Kebaikan yang baru dia buat sedikit itu disebutnya sampai bertahun-tahun. Orang munafik. Kemudian yang ketiga, wala yazkurunallaha illa qalil. Mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Orang munafik itu tetap berzikir, tapi sedikit, sedikit-sedikit. Beda sama orang yang beriman. Dalam Al-Quran, Allah memanggil hamba-hamba Allah dengan berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsir. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian kepada Allah. Ingatlah kalian akan Allah dengan dzikran katsira, dengan ingatan yang sebanyak-banyak. Itu itu khas orang-orang beriman. Orang beriman zikirnya banyak, orang mukmin zikir. Dan tentu kita tidak mau. Jadi seperti orang orang beriman zikirnya banyak, orang munafik zikirnya sedikit. Tentu kita tidak mau menjadi seperti orang-orang munafik yang zikirnya sedikit. Kita ingin jadi hamba. Nah, orang-orang yang lemah zikirnya ini, lemah ingatannya akan Allah, sudah terjerembab pada manusia dan hatinya sakit. Dan jika tidak cepat-cepat disembuhkan dan diobati, dia akan masuk pada tahapan yang ketiga, qalbun mayyit, hati yang mati. Hati yang mati, hati sudah tidak lagi tersentuh dengan ketakutan akan ancaman anak. Hati yang sudah tidak lagi mudah mengingat Allah. Hati yang sudah disemai dengan segala macam kejahatan dan ketaatan serta perlawanan. Hati sudah mati.
Tentu kita berharap berada pada posisi yang pertama tadi, yaitu qalbun salim, hati yang penuh dengan kedamaian dan ketenangan tersebut. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an kata zikir itu disebut banyak sekali dalam Al-Quran. Ada kata zikir, ada kata mushtaq. Kata zikir diulang-ulang sebagai dalam Al-Quran sebanyak 268 kali. Kata zikir. Salah satunya contoh kita perhatikan dalam surat Al-Ahzab. Surat Al-Ahzab ayat yang ke-41 dan 40. Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Uzkurullaha dzikran katsira. Berzikirlah kalian kepada Allah dengan zikir yang sebanyak. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Dan hendaklah kalian bertasbihlah subhana Allah Subhanahu wa taala di waktu pagi dan di waktu jamaah yang dimuliakan. Artinya ciri khas salah satu ciri khas hamba Allah yang beriman itu adalah banyak zikir. Karena Allah yang panggil orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hai orang-orang yang beriman, ingatlah kalian akan Allah dengan ingatan yang sebanyak-banyak. Wasabbihuhu bukratan, dan karena dia Allah Subhanahu wa taala. Bertasbihlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala bukratan wa asila, di waktu pagi dan di waktu. Berzikir merupakan hal yang telah umum dalam Islam. Banyak ayat dalam Al-Quran yang berisi perintah Allah Subhanahu wa taala agar manusia itu senantiasa berzikir dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu jamaah sekalian, berzikir telah menjadi suatu bentuk kegiatan atau ibadah yang dilakukan oleh umat muslimin agar ia dapat memperolehkan pahala. Orang yang lalai dalam berzikir tentunya akan dihantui oleh kerisauan, kegelisahan, dan tidak akan mendapatkan ketenangan dalam hidupnya. Allah sebut dalam Al-Quran, "Waman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Itu kata Allah dalam Al-Quran. Barang siapa yang berpaling dari mengingat aku, Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan aku berikan kehidupan yang berat, kehidupan yang sempit. Karena bahasanya begini, Allah akan bilang, siapa suruh lupain saya, kata Allah. Maka jangan berpaling dari saya, jangan lupakan saya, kata Allah. Kenapa engkau lupakan saya? Engkau ini hambaku yang menciptakan aku, yang mengizinkan engkau ada di bumi ini aku. Kemudian yang memberikan engkau rezeki juga aku, yang memudahkan urusanmu juga aku, yang membuat engkau punya ini dan itu juga aku. Yang tadinya waktu datang pertama kali ke bumi tidak bawa apa dan tidak punya apa-apa. Aku yang kasih, aku yang berikan. Terus yang kau punya terus bertambah, aku yang tambah, kata Allah. Lalu Allah katakan, kenapa berpaling dari ingatan kepada aku? Lalu kenapa engkau harus ingat-ingat karunia aku? Itu kan pemberian aku. Ingatlah aku Allah sebagai pemberi karunia yang punya itu semua. Bahkan yang punya diri ini. Maka Allah katakan, kalau berpaling terhadap zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, fa inna lahu ma'isyatan. Bagi dia akan diberikan kehidupannya yang sempit. Tak ada seorang pun yang bisa mencapai Allah Subhanahu wa taala kecuali bagi mereka yang terus-menerus berzikir kepada Allah Subhanahu. Perlu diketahui, zikir sendiri juga memiliki bentuk-bentuk keutamaan jika kita jalankan. Oleh sebab itu, sebagai umat muslim tentunya kita perlu mengetahui selain dari pengertian zikir itu sendiri, maka kita berzikir memberikan beberapa keutamaan. Kita harus tahu tentang keutamaan zikir. Keutamaan dari zikir itu yang pertama, ya, terlindung dari bahaya dan godaan syaitan. Kemudian tidak mudah menyerah serta putus asa. Banyak zikir yang diajarkan kepada kita. Yang pertama, agar terlindung dari bahaya godaan syaitan. Rabbi a'udzubika min amadati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyah. Itu kan kita minta perlindungan kepada Allah. Aduhai Tuhanku, aku berlindung padamu dari gangguan-gangguan syaitan. Dan aku berlindung padamu ya Allah dari usaha kehadiran.
A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada Allah yang Maha Kuasa itu dengan menggunakan kalimat-kalimat Allah yang Maha Sempurna dari segala macam gangguan makhluk-makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dari keburukan-keburukan makhluk ciptaan Allah Subhanahu. Yang kedua, tidak mudah menyerah serta putus asa, karena ketika kita berzikir, Allah akan kuatkan hati kita. Allah akan mantapkan hati kita. Allah akan kokohkan hati kita. Kesedihan itu akan lenyap dengan kita berzikir. Kerapuhan hati kita akan dikokohkan oleh Allah Subhanahu. Yang pergi akan datang kembali karena ketika kita berzikir. Yang hilang akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita berzikir. Yang sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita berzikir. Zikir juga memberikan ketenangan jiwa dalam hati manusia. Kedamaian, ketenangan, ketenteraman. Zikir juga mendapatkan cinta dan kasih sayang dari Allah Subhanahu. Zikir juga mengurangi peluang terjadinya dosa-dosa lisan. Karena ketika kita sibukkan lisan kita dengan zikir, tentu akhirnya kita meminimalisir dosa-dosa lisan yang paling banyak kehidupan lisan itu. Riba, fitnah, ngomongin tentang maki, mencaci, olok-olok. Zikir juga memantapkan hati kita agar selalu sadar akan adanya pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah riwayat hadis yang sahih di mana Allah Subhanahu wa taala lewat Rasulnya, Rasul bersabda, "Ma min 'abdin yaqulu fi sabahi kulli yaumin wa fi masa'i kulli lailatin." Tidak ada salah seorang dari hamba Allah Subhanahu wa taala yang berucap di setiap pagi hari dan di setiap sore. Di setiap datang pagi dia baca zikir ini. Dan setiap kali datang sore dia baca zikir ini. Apa yang dia baca? Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Kata Nabi, siapa saja yang membaca ini adalah samarrat 3 kali dengan nama Allah, yang dengan namanya itu tidak akan ada mara bahaya di bumi dan di langit yang Subhanahu wa taala, akan di cover, dilindungi Subhanahu wa taala. La yadurru syai', la yadurru syai', tidak akan ada mara bahaya yang menimpa dirinya. Di mana saja dia pergi. Habis subuh dia baca 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Dia baca itu 3 kali. Habis asar dia baca lagi. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. 3 kali. Habis subuh dia baca 3 kali. Allah jaga dia sampai asar. Habis asar dia baca 3 kali. Allah jaga dia sampai lagi ketemu. Karena janji Allah itu lewat Rasulnya. Kata Nabi, la yadurru syai', tidak akan ada para bahaya bakal. Kita tidak tahu kehidupan kita. Apa yang terjadi setengah jam, 2 jam, 3 jam ke depan. Tapi dengan zikir itu, dia menjadi tameng buat diri kita. Setiap lafaz zikir, jamaah sekalian, setiap lafaz zikir, pahamilah, setiap lafaz zikir itu adalah ampunan dosa. Jadi setiap kali kita menyebut dan mengingat Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, perhatikan dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-35. Surat Al-Ahzab ayat 35. Innal muslimina wal muslimat, sesungguhnya orang muslim laki-laki, orang muslim perempuan. Wal mu'minina wal mu'minat, orang mukmin laki-laki dan orang mukmin. Wal qanitina wal qanitat, orang yang taat dari kalangan laki-laki dan orang yang taat dari kalangan perempuan. Wasadiqina wasadiqat, orang yang jujur, orang yang lurus, orang yang benar dari kalangan laki-laki dan orang yang benar dari kalangan perempuan. Wasabirina wasabirat, orang yang sabar dari kalangan laki-laki, orang yang sabar dari kalangan perempuan. Wal khashiina wal khashiat, orang yang khusyuk dari kalangan laki-laki, yang khusyuk dari kalangan perempuan. Wal mutasaddiqina wal mutasaddiq, orang yang bersedekah dari kalangan laki-laki, orang yang bersedekah. Wasaimina wal wasaimina wasaimat, orang yang berpuasa dari kalangan laki-laki, orang yang berpuasa dari kalangan perempuan. Wal hafizina furujahum wal hafizat, orang yang menjaga kehormatannya dari kalangan laki-laki dan orang yang menjaga kehormatan dari kalangan perempuan.
Wadzakirinallaha katsiran wazakirat. Nah ini. Dan orang-orang yang berzikir, banyak sekali zikir dari kalangan laki-laki dan dari kalangan perempuan. Apa yang Allah kasih? A'adda lahum maghfiratan wa ajran azima. Allah Subhanahu wa taala akan siapkan buat mereka ampunan dan pahala yang besar. Allah sebut di akhir firman Allah surat Al-Ahzab ayat 35 tersebut, Allah katakan, "Wadzakirina wadzakirat", orang-orang yang berzikir, orang-orang yang mengingat Allah, wadzakirina Allaha katsiran, wadzakirat, orang-orang yang berzikir, mengingat Allah yang banyak dari kalangan laki-laki dan dari a'adda lahum ajran, a'adda lahum, a'addallahu lahum, maka Allah Subhanahu wa taala akan siapkan bagi mereka maghfiratan, ampunan. Jadi setiap kali zikir ada ampunan Allah turun. Ajran azim, dan pahala yang besar. Di jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu. Ini manfaat yang didapati oleh orang. Tentu kita berharap kita dapat melakukannya setiap saat dalam kehidupan. Rasul pernah bersabda begini, segala sesuatu itu ada sikat, ada sikat. Untuk segala sesuatu itu ada sikat. Segala sesuatu itu ada pembersihnya. Segala sesuatu itu kata Nabi ada pengkilatnya. Dan sikat hati yang kotor ini, pembersih hati yang ternoda ini, pengkilat hati yang berdebu itu adalah zikrullah. Hati yang ternoda, zikrullah. Hati yang ada debunya, zikrullah. Hati yang sedang kotor, pembersihnya apa? Zikrullah. Maka semakin banyak kita berzikir, semakin bersih hati. Zikir merupakan ajaran pokok dalam ajaran agama Islam. Sebagai bentuk mengingat Allah, bentuk ketundukan seseorang kepada Allah. Zikir juga merupakan cara untuk mencapai keseimbangan hidup. Karena itu, orang tidak cukup hanya memperhatikan sifat lahiriahnya, raga atau jasad, tetapi juga ada kebutuhan rohani, ada kebutuhan spiritual. Zikir salah satu tahap untuk memenuhi. Islam menganjurkan agar manusia selalu berzikir kepada Allah Subhanahu. Karena dengan zikir hati kita menjadi tenang. Dengan metode berzikir atau bermeditasi, segala persoalan duniawi disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang mengatasi segala. Begitu sempurnanya ajaran Islam, tak satu pun persoalan yang terlewat dengan mudah. Sehingga urusan jiwa atau ruh atau qalb serta berbagai aspek-aspek kehidupan semua tersusun dalam kesatuan yang kompleks. Zikir juga berfungsi sebagai terapi jiwa. Karena dengan zikir, seseorang merasakan ketenangan batin. Ketika batin seseorang itu merasakan tenang, maka seseorang itu akan merasakan kenyamanan dalam diri dan terhindar dari penyakit hati. Terhindarnya seseorang dari penyakit hati akan membawa kedamaian terhadap diri dan kehidupan seseorang. Zikir adalah as-safa, artinya bersih dan hening. Wadah daripada zikir itu adalah al-wafa. Al-wafa yang artinya menyempurnakan. Syarat daripada zikir itu adalah al-hudur, artinya hadirnya hati. Kalau berzikir tapi hati tak hadir, sia-sia. Dia bertasbih, bertakbir, bertakzim. Tapi dia tidak hadirkan hati. Harus hadirkan hati. Harus ada hudur. Dan hamparan daripada zikir itu adalah amal saleh. Khasiat dari zikir itu adalah pembukaan dari Allah Al-Aziz Ar-Rahim. Khasiat. Jadi ketika kita sudah berzikir atau mengingat atau menyebut, maka tentu artinya kita betul-betul mengingat Allah dan betul-betul serius menyebut asma Allah dan zikir. Bahkan ya, ketika kita sudah selesai sholat, kita tetap disuruh untuk berzikir kan. Walaupun setelah selesai sholat kita mau beraktivitas ya, tapi Allah ingatkan kita
selesai sholat, bubar sholat, lanjut aktivitas duniawi. Ya, tapi tetap ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat surat Al-Jumu'ah. Surat Al-Jumu'ah ayat yang ke-10. Allah berfirman, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebarlah kalian di muka bumi ini, kata Allah. Keluar, bertebar di muka bumi. Wabtaghu min fadlillah, carilah karunia Allah yang ada di bumi ini, di laut, daratan, di gunung, di hutan. Cari, itu karunia Allah banyak di situ. Tapi Allah ingatkan, wazkurullaha katsira. Allah bilang, ingat Allah sebanyak-banyaknya, biar nggak error. Ya, kalau nggak begitu error nanti. Nanti cari rezeki yang Allah hamparin, tapi caranya rakus, ambil semaunya, zalim, jahat. Ya, harus ingat Allah. Ini hamparan bumi Allah siapkan, boleh diambil kata Allah. Tapi cara ngambilnya tetap ingat Allah. La'allakum tuflihun. Agar kamu beruntung, beruntung dunia, beruntung akhirat, kata Allah. Istilah zikir ini sangat dikenal dalam dunia tasawuf. Dunia yang menekankan pada tazkiyatun nafas, pembersihan hati, pembersihan jiwa, pensucian jiwa. Bahkan menjadi salah satu tahapan untuk mencapai derajat sebagai orang sufi. Medianya zikir. Orang belum bisa disebut sebagai ahli sufi ya, kalau hatinya masih diselimuti oleh kegelisahan yang dirasakan dalam jiwanya. Hati dan jiwanya gelisah bukan saja dimonopoli oleh orang-orang miskin. Hati hati dan jiwa yang gelisah itu bukan saja monopoli orang miskin, tapi orang-orang kaya yang secara materi sudah cukup sering merasakan juga kekosongan jiwa. Mungkin dia berusaha untuk senang dan bahagia, dia pergi ke tempat-tempat yang menyenangkan, tapi berapa lama dia senang di situ? Ketika kembali lagi, dia merasa kehampaan. Sebenarnya dirasakan oleh siapa saja, bukan orang lagi susah hidupnya, orang yang sedang diliputi segala macam bentuk kenikmatan hidup, dia tidak ingat Allah, bisa kosong hatinya. Zikir bukan saja diamalkan bagi orang-orang sufi, tapi seluruh manusia, khususnya umat muslimin, harus mengamalkan zikir untuk menenteramkan jiwa. Dari sahabat Nabi Abu Darda radhiyallahu taala anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, maukah kalian aku beritahukan mengenai amalan yang kalau kalian lakukan maka menjadi baik? Mau nggak kalau aku tunjukin ini ada amalan yang terbaik dan paling suci di sisi Allah Subhanahu wa taala, paling tinggi derajatnya? Kata Nabi, mau nggak saya tunjukin tuh amalan yang terbaik, yang paling suci, yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah, bahkan lebih baik daripada orang yang menginfakkan emas dan perak, bahkan lebih baik lagi daripada engkau berangkat ke medan perang, berperang, engkau membunuh musuh atau engkau terbunuh, mati syahid. Mereka mengatakan, sahabat-sahabat Nabi mengatakan, mau ya Rasul, apa itu amalan itu? Kata Nabi, zikir kepada Allah Ta'ala. Alaikum bizikrillah. Hendaklah kalian senantiasa zikir kepada Allah. Maka pada waktu itu sahabat Nabi namanya Muaz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, dia berkata, tidak ada sesuatu yang lebih dapat menyelamatkan dari azab Allah daripada zikir kepada Allah. Dari sahabat Nabi Abu Musa radhiyallahu taala anhu, Nabi juga pernah berpesan. Kata Nabi, pemisahan orang, jadi misal, permisalan, percontohan orang yang mengingat Rabbnya dengan orang yang tidak mengingat Rabbnya seperti orang hidup dan orang mati. Jadi orang yang berzikir itu orang yang hidup, kata Nabi. Hadis riwayat Imam Bukhari. Orang yang hidup hatinya. Orang yang tidak berzikir, orang yang mati hati. Nah, dari penjelasan dua hadis tadi, sangat jelas bahwa dianjurkan untuk berzikir. Karena zikir merupakan sebagai jembatan untuk mengingat Allah. Karena seseorang yang tidak mengingat Allah diumpamakan seperti orang yang hidup dengan orang yang mati. Artinya
Bukan jasadnya yang mati, tapi hatinya mati dan tidak mengingat. Adapun keutamaan dalam berpikir di antara lain adalah hati akan menjadi tentram, pikiran akan jernih. Dengan begitu segala sesuatu yang dilakukan akan menjadi baik. Khususnya adalah akhlak seseorang itu dia jadi baik akhlaknya. Zikir juga merupakan salah satu cara mengolah batin untuk melepaskan atau menjauhkan diri dari segala macam bentuk keruwetan hidup atau gangguan lahir batin atau segala sesuatu yang mengganggu pikiran. Jadi tak heran Allah Subhanahu wa taala menyuruh hamba-Nya untuk berzikir kepada. Sebagaimana diketahui bahwa tujuan zikir juga mensucikan jiwa, membersihkan hati serta membangun nurani. Berzikir merupakan pokok pangkal amal saleh. Maka barang siapa yang diberikan taufik, diberikan petunjuk untuk melakukan zikir, maka lakukan zikir tersebut. Baik secara pelan-pelan dalam hatinya, atau dipadukan dengan irama nafasnya, mengeluarkan kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang baik tersebut. Dengan mengucapkan dengan suara-suara yang pelan, atau suara yang lantang, boleh saja. Berzikir dilakukan pada setiap keadaan. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala ingatkan dalam Al-Qur'an tentang karakter orang mukmin itu, kata Allah, allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan. Orang-orang mukmin sejati itu adalah orang-orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala sambil berdiri atau sambil duduk. Wa ala junubihim, atau sambil dalam keadaan berbaring. Artinya apa? Setiap keadaan. Ya. Boleh nggak zikir berdiri? Boleh. Boleh nggak sambil duduk? Boleh. Boleh nggak sambil berbaring? Boleh. Boleh nggak sambil beraktivitas? Boleh. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan ya, orang kalau dia berzikir pasti dia mikir tentang alam raya ini. Dia renungkan sendiri. Dan sambil dia berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Aduhai Tuhan kami, sesungguhnya Engkau tidak menciptakan ini semua dengan sia-sia. Subhanaka faqina adzab. Maha suci Engkau ya Allah. Maka peliharalah kami ya Allah dari siksa api. Jadi saking sangat pentingnya berzikir kepada Allah bagi seorang mukmin, sehingga Al-Quran menyebut ada sampai 50 ayat itu berbicara tentang zikir ayat. Kalau kata zikir 68 kali zikir. Ayatnya sampai 50 ayat. Dan juga ada sunnah-sunnah Rasul yang menganjurkan kita untuk berzikir, dan itu banyak hadis-hadis bagaimana yang telah pernah disampaikan sebelumnya tadi. Dan juga dalam surat Al-An'am ayat 63 Allah ingatkan kita, Qul man yunajjikum min zulumatil barri wal bahr. Katakan sama mereka manusia, siapakah yang dapat menyelamatkan engkau dari bencana di darat maupun di lautan? Tad'unahu tadarruan wa khufyatan. Kamu akan berdoa kepadanya dengan rendah diri dan suara yang lembut sambil mengatakan, la in anjana min hadhihi lanakunanna minasyakirin. Sesungguhnya jika dia Allah menyelamatkan kami dari bencana ini, tentu kami akan menjadi orang-orang yang bersyukur. Artinya apa? Itu ekspresi syukur. Jika Allah menyelamatkan kita dari segala macam bentuk belut hidup, kemudian akhirnya kita sikapi dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu istimewaan. Dan orang yang rajin berzikir setiap saat, tentu sebenarnya dia sedang ingin mendapatkan perlindungan dari Allah, mendapatkan nilai kebaikan dari Allah, mendapatkan rahmat dari Allah. Zikir jamaah sekalian juga mendatangkan keberuntungan. Pasti beruntung. Allah berfirman dalam surat Al-Jumu'ah, "Wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun." Ayat Jumu'ah. Surat Al-Jumu'ah ayat yang ke-10. Dan berzikirlah kalian kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. La'allakum tuflihun. Agar kalian mendapatkan keberuntungan.
Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ada salah seorang sahabat Nabi datang ke Nabi. Dia bilang sama Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna syara'i al-Islam qad kasurat alayya. Sesungguhnya syariat-syariat Islam udah banyak banget yang saya kerjakan. Sudah banyak turun syariat-syariat Allah yang diwajibkan atas kami. Dan sudah banyak yang saya kerjakan. Fa'ambi'ni minha bisyai'in atashabbasu atashabbasu bihi. Wahai Rasul, kabarkan kepada saya atau beritahukanlah kepada saya sesuatu yang kami bisa berpegang teguh kepada. Kemudian Nabi berkata, la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Kan dia sudah banyak syariat-syariat yang sudah dia kerjakan itu. Dia minta sama Nabi, beritahukan kepada saya, wahai Rasul, tentang sesuatu yang bisa kami pegang teguh. Dia bilang, hendaklah lisanmu senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu keistimewaan zikir. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan juga berzikir ketika sedang berada di majlis, sedang duduk. Nabi katakan begini, man qa'ada maq'adan, barang siapa yang duduk di satu tempat, lam yazkurillah, kalau dia tidak berzikir kepada Allah, tidak ingat Allah, lam yazkurillah tidak ingat Allah di dalam majlis itu, kanat alaihi minallahi ciratun, maka pasti dia akan mendapatkan kerugian dari Allah Subhanahu. Rugi dia. Wa man ittaja'a muttaja'an, dan barang siapa yang berbaring dalam satu tempat pembaringan, la yadhkurullah, lalu dia tidak ingat Allah fihi, pada saat dia sedang berbaring itu, mau tidur tidak ingat Allah, main tidur aja, kanat alaihi minallahi ciratun, maka orang tersebut pastilah mendapatkan kerugian dari Allah Subhanahu. Jadi kita tidak mau jadi orang yang rugi. Majalasa kaumun majlisan, katanya. Apabila satu kaum duduk di satu majlis, lam yazkurallah fihi, kemudian majlis tersebut tidak berzikir kepada Allah, tidak menyebut asma Allah, walam yusallu ala nabihim, dan tidak membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, illa kana alaihim ciratun, pastilah majlis tersebut akan menjadi majlis yang penuh dengan kekurangan dan penyesalan. Fa in syaa'a azabahum, Allah menghendaki, kata Nabi, Allah bisa mengazab majlis tersebut. Wa in syaa'a ghafara lahum, jika Allah menghendaki, Allah bakal ampuni majlis tersebut. Itu dari Rasul sallallahu. Ma min qaumin yaqumuna min majlisin, setiap kaum yang bangkit dari suatu majlis, la yazkurunallah, sedangkan waktu itu mereka tidak mengingat Allah, tidak berzikir kepada Allah fihi, dalamnya, illa qamu an misli jifati himarin, maka mereka itu selesai dari majlis tersebut, bangunnya mereka itu, kata Nabi, dianggap seperti bangkai keledai yang busuk. Wa kana lahum asratun, dan mereka akan mendapatkan penyesalan di hari kiamat. Jadi memang majlis zikir itu punya fadilah, majlis ilmu punya fadilah. Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan berzikir dengan zikir yang banyak pada saat mencari nafkah, pada saat sudah selesai sholat. Allah ingatkan kita itu, jangan sampai lepas itu. Pada Allah juga menggabungkan antara usaha mencari karunia dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu. Masuk pasar itu, masuk pasar disuruh untuk banyak zikir sama Nabi, banyak banyak menyebut nama Allah. Kalau sekarang masuk mall, banyak zikir masuk mall. Jangan sambil 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 lihat untuk mau belanja, tapi masuk mall
Nabi bilang sama kita masuk mall, zikir. Man dakhala suqa, siapa saja yang masuk pasar, siapa saja yang masuk mall, kata Nabi. Faqala, lalu dia mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut. Tidak ada Tuhan selain Allah yang esa dan tidak ada sekutu baginya. Lahul mulku, baginya segala macam bentuk kerajaan. Walahul hamdu, baginya segala macam bentuk pujian. Yuhyi wa yumiit, dia yang menghidupkan, dia yang mematikan. Wa huwa hayyun la yamut, dan dia adalah hayyun. Allah itu adalah hayyun yang menghidupkan, dan dia, Allah maha menghidupkan dan tidak pernah mati. Biadil khair, di tangannya, di genggaman Allah Subhanahu wa taala segala macam bentuk kebaikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia Allah Subhanahu wa taala berkuasa atas segala sesuatu. Kata Nabi, orang yang masuk pasar, masuk mall, masuk tempat bazar, bacanya ini, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kataballahu alfa hasanah. Allah akan catat buat orang tersebut yang baca doa tadi, baca zikir tadi, Allah catat 1 juta kebaikan. Wa maha anhu alfa saji'ah. Dan Allah hapuskan buat dia 1 juta keburukan. Jadi dosa itu bisa diampuni walaupun kita ada dalam mall, walaupun kita ada dalam pasar. Ya? Walaupun dalam riwayat hadisnya dikatakan seburuk-buruk tempat, yang di situ banyak hal-hal yang tidak benar, maksiat mata dan sebagainya. Tapi kalau kita zikir, Allah, baiknya agama Islam ini. Zikir, baca ini, 1 kali aja bacanya. Allah catat buat dia 1 juta kebaikan. Dan dihapuskan untuk dia 1 juta keburukan. Wa rafa'alahu alfa darajah. Dan Allah angkat buat orang tersebut yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah angkat dia 1 juta derajat. Betapa baiknya Allah Subhanahu. Jamaah yang dirahmati Allah. Juga ada pesan Nabi dari sahabat Nabi Abu Hurairah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, yaqulullahu ta'ala ana 'inda dhanni 'abdi. Nah, sebuah hadis qudsi. Allah berfirman begini, aku ini sebagaimana sangkaan hambaku pada. Kita ini disuruh untuk bersangka baik sama Allah Subhanahu. Kalau kita banyak sangka baiknya sama Allah, hadis Nabi katakan, inna husnal dhanni billahi min husnul ibadah. Sangka baik kepada Allah itu adalah ibadah yang indah. Allah ini sama kita sebagaimana sangkaan kita kepada Allah. Orang yang sangka baik sama Allah pasti banyak ingat Allah, pasti banyak zikir sama Allah, pasti tidak akan menjauh dari Allah. Allah katakan wa ana idza dzakarani. Allah janji nih, dan aku Allah Subhanahu wa taala senantiasa bersama hambaku itu jika dia ingat aku terus. Kalau dia ingat aku bersama dia terus. Fa in dzakarani fi nafsi, jika dia ingat aku Allah dalam dirinya, dzakartuhu fi nafsi, maka aku Allah akan ingat dia dalam diriku. Wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhum. Jika hambaku itu mengingat aku Allah dalam keramaian, maka aku Allah Subhanahu wa taala akan mengingatnya dalam jumlah keramaian yang jauh lebih baik daripada itu. Bahkan ada yang mengatakan Allah akan ingat hambanya itu di tengah-tengah keramaian para malaikat. Allah akan mengatakan, wahai para malaikatku, lihat itu si fulan lagi ingat aku di tengah-tengah keramaian, di tengah-tengah banyak orang. Allah himpun malaikat yang begitu banyak, jutaan, puluhan juta, miliaran. Allah katakan, wahai para malaikat, aku ingat dia sekarang. Hadis riwayat Imam Bukhari. Bahkan Allah punya malaikat khusus yang setiap hari jamaah sekalian melakukan patroli di langit. Untuk apa? Untuk mencari orang-orang yang ahli zikir. Nabi bersabda, inna lillahi
ta'ala malaikatan yatufuna fit turuq. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki malaikat-malaikat yang bertugas melakukan patroli di langit bumi ini. Yaltamisuna ahla dzikir. Tugasnya apa? Mencari orang-orang yang ahli zikir. Fa idza wajadu qauman yadhkurunallah. Kemudian malaikat-malaikat yang sedang patroli itu, yang sedang keliling itu, dia lihat ke bawah ada sekelompok kaum yang sedang mengingat Allah, yang sedang duduk-duduk berzikir, sedang duduk di majlis ilmu, sedang duduk di majlis taklim. Kemudian tanadau, lalu mereka saling panggil teman-temannya yang lain. Di sini ternyata loh, lagi duduk-duduk lagi zikir ini. Ayo kemari lihat yang di sini. Ini banyak hamba Allah lagi zikir. Ini si fulan di rumahnya lagi zikir, lagi ingat Allah. Alammu ila hajatikum wa yahuffunahum bi ajnihatihim minas sama'i dunya. Lalu kata malaikat itu menemukan kaum yang sedang ingat Allah itu berseru, marilah kalian, mari menuju kebutuhan kalian. Kalian kan cari itu orang-orang yang sedang berzikir itu, yang ada di sini. Ya. Kemudian setelah itu malaikat-malaikat tersebut lalu mereka mengelilingi dengan sayap-sayapnya. Mereka bentangkan sayap-sayapnya dan sayapnya terbentang dari langit sampai ke bumi, sampai langit dunia. Bentang sayap-sayapnya menaungi majlis-majlis zikir, majlis-majlis ilmu. Dan setelah itu yas'aluhum rabbuhum. Allah Subhanahu wa taala bertanya sama malaikat. A'lamu, Allah Maha tahu, tapi Allah tanya waktu itu, ma yaqulu ibadi, wahai para malaikat-malaikatku yang sedang patroli itu hamba-hambaku yang kalian berhenti lihat ke bawah itu lagi ngapain? Qal yaqulun yusabbihunaka, para malaikat ayat berkata, Allah, mereka sedang bertasbih padamu. Wa yukabbirunaka, mereka sedang mengagungkan engkau. Wa yahmadunaka, ya Allah, mereka sedang memuji engkau. Wa yumajjidunaka, ya Allah, mereka sedang memuliakan engkau. Sedang memuji, sedang memuliakan. Fayaqul hal ra'auni, Allah berfirman, itu hamba-hambaku yang sedang bertasbih, bertakbir, bertahmid itu, apakah mereka lihat aku? Dan ya, para malaikat jawab, la, wallahi ma ra'auka. Tidak ya Allah, mereka tidak lihat engkau. Yaqul, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kaifa law ra'auni, bagaimana kalau mereka lihat aku? Qal yaqulun, kata para malaikat, lau ra'auka kanu asyadda laka ibadah, ya Allah, kalau mereka bisa lihat engkau, maka mereka akan menjadi hamba-Mu yang akan lebih serius lagi beribadah padamu, asyadda laka tamjidan, akan lebih serius lagi memuliakan engkau, wa akbar laka tasbihan, menjadi orang yang lebih besar lagi bertasbih padamu. Ini enggak lihat Allah langsung aja sudah begitu mereka. Lalu Allah berfirman, famadza yas'aluni, itu hamba-hambaku yang sedang duduk itu bertasbih, bertahmid, bertakbir. Mereka minta apa sih wahai para malaikat-malaikat? Lalu para malaikat berkata, yas'alunakal jannah, ya Allah, mereka minta surga. Karena kita itu minta utamanya apa? Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wal, ya Allah, sesungguhnya kami meminta padamu ya Allah ridhamu dan surga. Kami memohon perlindungan padamu ya Allah semata-mata dari murka-Mu dan neraka. Lalu Allah berfirman kepada para malaikat, mereka minta surga. Hal ra'auha, apakah mereka sudah lihat itu surga? Yaqulun, para malaikat berkata, la wallahi ya Rabb, ma ra'auha ya Allah. Mereka belum pernah lihat surga tersebut. Lihat ya. Hal yaqul, para malaikat berkata, mereka belum pernah lihat. Lalu Allah berkata kepada para malaikat, kaifa law ra'auha, para malaikatku, bagaimana kalau seandainya aku perlihatkan sebentar saja surga itu kepada mereka? Lalu para malaikat berkata, lahu annahum ra'auha kanu asyadda 'alaiha hirsan, ya Allah,
Kalau mereka telah melihat surga itu, maka tunjukkan kepada mereka, mereka akan menjadi hamba yang betul-betul ingin banget akan surga. Wa asyaddalaha talaban, akan minta terus surga pada Allah. Wa azama fiha raghbatan, orang yang akan besar sekali cinta dan kerinduannya akan surga. Lalu Allah bilang lagi sama malaikat dengan pertanyaan yang ketiga. Mimma yata'awwadzun. Para malaikat-malaikat itu hamba-hambaku. Mereka minta perlindungan dari apa? Lalu malaikat menjawab, yata'awwadzuna minan nar. Ya Allah, mereka minta perlindungan padamu ya Allah dari api neraka. Lalu Allah Subhanahu wa taala bilang sama malaikat, wahal ro'auha, apakah mereka lihat sudah neraka? Mereka minta dilindungi dari neraka. Emang mereka sudah lihat neraka? Sama malaikat, enggak, belum pernah lihat. Hanya tahu dari Al-Quran. La wallahi ma ro'aha, ya Allah. Demi zatmu ya Allah. Mereka belum pernah lihat itu neraka. Allah berfirman, kaifa law ro'auha, bagaimana kalau mereka lihat itu neraka? Lalu akhirnya para malaikat berkata, law ro'auha ya Rabb, kanu asyadda minha firar, ya Allah. Kalau engkau perlihatkan neraka itu kepada mereka, mereka akan menjadi hamba yang betul-betul kuat untuk lari dari neraka itu. Wa asyadda laha makhafatan, dan sangat takut akan neraka. Wa yaqul, Allah akhirnya berfirman, fa ushhidukum anni qad ghafartu lahum. Wahai para malaikat-malaikat, bersaksilah kalian. Aku Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosa-dosa mereka. Subhanallah, jemaah sekalian. Bayangkan Allah bilang sama malaikat kita yang sedang majlis ilmu, majlis zikir, Allah lagi bilang sama malaikat, malaikat, kalian jadi saksi ya. Aku Allah sudah mengampuni dosa-dosa. Yaqul malakun minal malaikat. Lalu pada waktu itu ada salah satu malaikat dari sekian malaikat bilang sama Allah, ya Allah, fihim fulan laysa min. Wahai Allah Subhanahu wa taala, di tengah-tengah mereka itu ada fulan, satu orang. Orang ini kemudian dia laisa minhum. Mereka bilang bukan bagian dari mereka. Laisa minhum. Ia datang hanya karena ada keperluan. Datangnya itu hanya ada keperluan. Tapi tidak ikut zikir. Tapi diam aja, duduk aja. Apa kata Allah? Allah, baiknya Allah ya. Jadi di majelis zikir ada datang tapi nggak zikir dia, tapi ikut gabung di dalam situ. Tapi tidak sedang berzikir, tapi duduk dia datang ada hajat lain. Ketemu teman atau teman yang ngajak aja ke situ, atau dia datang ada mau beli sesuatu, atau ada mau jual tanah, orang yang dia mau jual tanah itu ternyata orangnya ada di situ, ingin nawarin tanahnya atau rumahnya. Dah ahli hajat. Apa kata Allah? Humul julasa la yashqa bihim jalisuhum. Mereka semua teman duduk. Dikarenakan dia duduk bersama teman-teman duduknya itu, dan teman duduknya itu semuanya adalah orang-orang yang berzikir, mereka semua adalah teman duduk. Tidak ada sengsara orang yang duduk bermajlis bersama dengan mereka. Jadi orang duduk yang majlis ilmu, dia duduk diam saja, ikut gabung saja. Atau sopir kita ikut ngantar saja, ikut ngantar masuk di parkiran situ, dia dapat juga loh, dapat ampunan. Nah, Allah mengatakan mereka semua ada teman duduk, tidak ada sengsara orang yang duduk bermajlis bersama dengan mereka. Betapa Allah Subhanahu wa taala memberikan penghargaan yang tak terhingga. Ada lagi hadis yang lain. Kalau kita duduk berzikir antara waktu sholat satu dan sholat yang lain, itu juga Allah kasih berkah. Hadis riwayat Imam Bukhari. Rasul bersabda, tidak seorang pun hamba Allah Subhanahu wa taala yang duduk menunggu waktu sholat, yang tazir sholat, menunggu waktu sholat satu dengan yang lainnya. Ibu duduk dari habis zuhur, nunggu asar, duduk diam di atas sejadah, sambil berzikir, sambil salawat, sambil baca Quran. Itu kata Nabi, di atas orang tersebut ada malaikat Allah, satu malaikat di atasnya akan berdiri di atas kepalanya sambil berdoa untuk orang yang itu.
Allahumma ghfir lahum, Allahumma arham. Allahumma ghfir lahu, Allahumma arhamhu. Allahumma ghfir lahu, Allahumma arham. Ya Allah, ampunilah mereka. Ampunilah dia ya Allah. Kasihanilah dia ya Allah. Terus didoain sampai masuk waktu asar. Selama dia tidak bangun, itu malaikat doain dia agar Allah ampuni dia dan kasih sayang sama dia. Ini jamaah yang dirahmati Allah. Zikir begitu mulia. Dan zikir lambang takarub kita, lambang keintiman kita, lambang kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hamba-hamba Allah yang berzikir pasti akan mendapatkan ketenangan dan kedamaian dalam kehidupan. Dan itu janji Allah. Dan itu dipesankan oleh Rasulullah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat sekalian. Mudah-mudahan bagi kita. Dan ada yang mau bertanya, silakan. Alhamdulillah Ustaz, terima kasih banyak untuk kajian pagi hari tentang fikih. Sebentar Ustaz, maaf. Mohon maaf Ustaz, ada gangguan sedikit. Baik, Alhamdulillah setelah kajian bagian pertama Ustaz ya tentang nutrisi hati. Dan kita masih ada waktu Ustaz untuk sesi tanya jawab. Silakan Uti yang mau bertanya. Kami persilahkan. Ya, saya apa namanya? Mala. Silakan Bu Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi secara detail ya Ustadz menjelaskan tentang zikir ya. Kira-kira zikir itu dengan sholawat gimana Ustadz? Karena gini, kan kita lah bersolawat juga, berzikir juga. Nah, sebaiknya zikir seperti apa atau sholawat apa yang maksudnya kita kan harus rutin juga tuh mendawamkan gitu. Nah itu gimana Ustadz? Apa namanya rinciannya tentang zikir dan sholawat itu gitu. Makasih Ustaz. Ya, sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu masing-masing memiliki formula zikir yang bisa dia pakai dalam kehidupannya. Jadi setiap orang tentu pasti berbeda-beda, tergantung mana yang kita hafal, mana yang bakal kita pakai ketika kita hafal, ketika sedang bepergian dan tidak memegang bukunya, mana yang dapat kita lakukan secara rutin dengan cara membacanya. Jadi boleh-boleh saja. Kalau semuanya ada orang punya buku yang ada isi zikir-zikir terus dia pakai di waktu-waktu tertentu, maghrib nunggu isya, sambil menunggu waktu isya dia berzikir, sambil waktu isya datang terus dia sholat, boleh. Kemudian bisa kita ambil yang mana? Macam-macam bisa kita ambil. Bisa kita ambil yang azkarus sobah wal masa, zikir pagi, zikir sore, boleh. Kita baca Rotibul Haddad, dengan zikir yang tertib yang ditulis oleh Sayyid Abdullah bin Abi Haddad, itu boleh. Boleh kita membaca untayan salawat juga boleh. Salawat ala Nabi itu ada sekitar lebih dari 30 hadis yang berbicara tentang keutamaan salawat, yang itu memiliki fadilah dan keutamaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perintah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala mempraktekkan terlebih dahulu sebelum Allah perintahkan kepada umat Nabi Muhammad SAW, di mana Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat atas Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu. Hai orang-orang yang beriman, berselawat padanya dan sampaikanlah salam yang begitu indah, begitu baik kepada Rasulullah SAW. Jadi zikir itu formulanya macam-macam, tidak bisa diselaraskan antara satu dengan lain. Semuanya kita ingin zikir pagi, baca zikir pagi. Kalau mau baca semuanya silahkan. Kalau merasa kebanyakan ya kita ambil yang tadi itu. Itu kan ada di bagian zikir pagi, zikir sore. Yang Bismillahirrahmanirrahim. Atau membaca istighfar, Sayyidul Istighfar. Ini kan ada tema juga kita bahas tentang istighfar itu. Istighfar macam-macam, terus ada namanya Sayyidul Istighfar. Allahumma la ilaha illa anta ana abduka ana ala ahdi mastata'tu a'udzu min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika wa aghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu kita baca boleh, itu namanya penghulunya istighfar. Atau kita baca yang biasa, astagfirullahaladzim boleh, atau astagfirullah boleh. Atau kita mau baca zikir yang Nabi ajarkan
yang pernah didengar oleh Salman, yang pernah didengar oleh Anas bin Malik. Nabi itu kalau lagi gelisah zikir sama Allah. Bacanya apa? Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika. Hayyu ya Qayyum bi rahmatika. Wahai yang maha hidup, wahai yang maha berdiri dengan sendirinya, dengan rahmat yang begitu agung, astaghits, aku memohon pertolongan. Jadi betapa banyak sekali ramuan-ramuan zikir yang dibikin oleh Rasulullah SAW yang diajarkan melalui sahabat-sahabatnya. Dan setiap sahabat-sahabat Nabi itu suka dikasih amalan beda-beda. Jadi Salman dia dapat itu, dia dengar Nabi pernah baca itu, kemudian dia kasih tahu dia pernah dengar Nabi baca itu. Kemudian tadi juga ada riwayat hadis kan tentang doa masuk pasar atau masuk mall, itu kan bagian daripada ajaran Rasulullah SAW. Karena Abu Bakar As-Siddiq juga pernah datang minta amalan sama Nabi. Nah, itu kan beda lagi diajarkan sama Nabi tentang bagaimana dia mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari segala macam bentuk kesalahan, itu macam-macam tuh. Jadi masing-masing kita sebenarnya punya formula. Boleh-boleh saja selama itu zikirnya kepada Allah, kita sebut itu asma Allah. Boleh saja. Ya. Ada orang zikirnya Allah. Hah? Jadi zikir dan sholawat aja gitu Ustaz ya. Artinya kan bisa astagfirullah dulu, kemudian kita berzikir, kemudian kita bersolawat gitu Ustaz ya. Iya, jadi betul. Sama gitu. Ya Ustaz. Terima kasih. Iya. Ya, syukran Ustaz. Saya mau nanya Pak Ustaz. Ya, monggo, silakan. Izin Bu Kemala. Ya, mangga, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Tadi kan Pak Ustadz sampaikan bahwa kita kan berzikir di mana saja, kapan saja, dalam kegiatan atau apapun, berbaring, duduk, segala macam. Insya Allah kita ibu-ibu semua, saya yakin pasti semua sudah mengamalkan apa yang tadi Ustadz sampaikan. Yang pertanyaan saya adalah, pada saat kita zikir, saya kan juga sering melakukan ya, zikir sambil melakukan kegiatan, gitu ya. Nah, itu kan kadang-kadang pikirannya nggak 100% ke zikir, maksudnya di mulut sih, di lisan sih memang kita berzikir, tapi ini kita nggak nyambung gitu. Kadang-kadang kita kan misalkan lagi masak, misalkan kita kan jadi fokusnya lagi gini sambil subhanallah, alhamdulillah, tapi terus itu gimana ya Pak Ustadz ya? Apakah Nggak apa-apa. boleh gitu sama? Nggak apa-apa, boleh. Iya, setidak-tidaknya kata para ulama, setidak-tidaknya lisannya terjaga dari perkataan-perkataan buruk. Karena lisannya sudah dipakai untuk menyebut asma Allah. Lisannya terjaga, terhindar dari perkataan buruk. Jadi walaupun si hatinya tuh nggak nyambung gitu kan katanya ya, kalau jika walaupun saat itu bisa saya tidak terkonek ke hati. Kan idealnya terkonek ke hati. Iya, betul. Tidak masalah. Tidak. Allah bakal memaklumi itu. Karena Allah tahu manusia dengan segala macam bentuk keterbatasan. Tapi setidak-tidaknya dengan dia mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang baik dan indah tersebut, dia terjaga dari ucapan-ucapan yang buruk. Ya, akhirnya lisannya sudah terbiasa. Sudah terbiasa dengan zikir, tasbih. Kalaupun dia kaget, makanya keluar kalimat. Kan ada orang kalau kaget keluarnya kalimat-kalimat yang subhanallah, Allahu Akbar ya. Iya. Kalau dia kaget dia akan ucapan itu. Iya. Yang ada di ragunan yang keluar. Itu juga katanya nggak perlu pakai itu ya wudu ya Ustaz? Tidak perlu pakai wudu zikir. Ya. Itu juga jadi kapanpun juga ya. Bisa membantu kita pada saat sakaratul maut ya Ustaz ya, karena udah terbiasa dengan ucapan-ucapan itu ya Ustaz ya. Kalimat thayyibah. Iya. Kan Nabi bersabda begini, ya mutul maru ala ma syafi, manusia itu akan meninggal dunia sebagaimana kebiasaan paling sering dia lakukan. Jadi kalau semuanya berzikir, dia akan jadi hamba Allah yang senantiasa berzikir. Saya punya kisah. Ada jamaah saya, bapak, beliau ahli zikir, masya Allah ahli zikir. Jadi beliau dulu dari sebuah perusahaan besar internasional. Dan setelah pensiun itu beliau tidak mau dikaryakan lagi, beliau tidak mau, beliau merasa sudah cukup apa yang beliau dapat. Beliau di masa pensiunnya dari sebenarnya dari beliau masih remaja, sudah sering zikir. Tapi ketika beliau sudah pensiun, beliau lebih fokus lagi dengan zikir. Jadi berzikir, orang ahli zikir. Hingga suatu hari beliau sakit. Ketika beliau sakit, beliau sebenarnya sakitnya sakit ringan, sebenarnya sakitnya diare aja, dan ada salah makan apa gitu. Harus dirawat. Setelah dirawat sudah semakin membaik. Hari yang kedua, ketiga gitu, dia bilang sama istrinya, panggil anak-anak kita suruh kumpul semua di sini.
Ya, kenapa? Kangen, saya tiba-tiba kangen. Anaknya semua di luar negeri. Ada kemana. Di telepon sama istri, sudah datang semua. Kangen sama ayah saya, datang semua anak. Alhamdulillah anaknya toat, semua datang semua. Datang, kumpul. Kumpul pas datang ke rumah sakit, ngobrol bercanda tuh. Ngobrol ini, macam ketawa-ketawa, terus setelah itu masuk waktu sholat. Yang waktu masuk sholat, mereka sholat semuanya. Sholat, dia naik lagi ke tempat tidur, kemudian rebahan, bilang, kita zikir yuk. Dia zikir. Karena memang anaknya tahu dia ahli zikir, senang. Dia mimpi zikir. Dia sambil rebahan, mimpi zikir. Anaknya istri semua zikir, dari suara kencang tuh. Karena ruangannya mereka dia sendirian, diganggu sama yang lain. Zikir. Sampai saya pernah sempat nengok, kirain ini talqin, ternyata nggak, bukan talqin, memang lagi zikir. Dia yang mimpin malah. Tapi lama-lama suaranya merendah sang ayah ini. Jadi dia memimpin zikir, suaranya menurun, tahu-tahu nggak ada suaranya. Anak-anaknya pasti asik zikir dengan suara kencang. Setelah itu mereka lihat, oh, nggak ada suara, mereka lihat tidur, mereka pegang udah nggak ada. Masya Allah. Jadi meninggal dunia dalam kondisi rebahan, baru selesai sholat, dalam keadaan memimpin zikir. Seperti kebiasaannya dia. Kebiasaan. Insya Allah. Insya Allah. Gitu. Masya Allah. Ya, terima kasih Ustadz. Syukron. Masya Allah. Ada lagi pertanyaan dari uti-uti yang lain? Silakan. Ustadz, sebenarnya secara hakikat zikir itu sangat luas ya maknanya Ustadz ya. Iya. Nah, ulama mengatakan kalau mengingat-ingat karunia Allah juga zikir. Oh iya. Mengingat-ingat kebaikan Allah zikir. Ya. Mengingat-ingat Nah, tentang juga, ancaman Allah, azab Allah itu juga zikir. nah, misalnya kita lagi melihat apa, atau kita lagi masak loh Ustaz, misalnya kita bikin apa sesuatu, kita tuh mikir, Masya Allah ini kok seger banget sayuran ini, ya Allah, ini kalau bukan dari Allah turunkan hujan, Iya. kan kita juga Mengingat rahmat Allah kan, rahmat Allah, rahmat karunia Allah itu Allah, juga salah ciptaan satu. Allah. Jadi apapun Iya, melihat, betul sekali. ya sekarang misalnya saya karena lagi baru punya cucu, melihat cucu itu juga Masya Allah, kita mengingat Allah, terima kasih ya Allah. Itu salah satu bentuk zikir ya Ustaz ya. Iya, betul sekali. Dan tentunya secara syariah mungkin tadi ada kalau saya mungkin merasa kalau wudhu zikir pagi zikir petang memang setelah sholat Ustaz. Rasanya lebih afdol kalau kita dalam keadaan berwudhu ya ketika kita melaksanakan zikir Iya. secara syariah ya. Ya, kalau kita bicara afdolnya, ya dalam kondisi berwudu. Tapi kalau semuanya orang itu tidak dalam keadaan berwudu, boleh saja dia Iya, berzikir. iya. Iya, kalau lagi di Negara- mobil misalnya udah batal gitu kan mau kita Boleh. zikir kan susah kita. Iya. Masa kita tayamum gitu kan nggak mungkin juga tayamum sebenarnya. Baik. Ya. Ya, silakan Dari siapa lagi sholat. yang mau bertanya? Uti-uti, silakan. Kita masih ada waktu 5 menit lagi. Fitri tuh Silakan. Bu Fitri kayaknya. Fitri, Fitri, silakan Mbak Tuti. Mbak Tuti, silakan Mbak. Mbak Tuti ini ahli zikir kata Azizullah. Dari wajahnya ahli zikir. Alhamdulillah. Tuh, kepencet. Iya, Oke. Pak Ustadz mau tanya. Ya. Loh, Bu. Oh, Ya, udah. silakan tuh. Silakan Mbak Ya, Tuti. Assalamualaikum Pak Ustadz. Wajahnya Ya, nggak mau- ada Fit. Hah? Wajahnya aja Oh tampilkan. iya, Lagi off. Videonya masih off. Enggak ada kepencet. Iya. Ya Pak Ustadz mau pastiin aja lagi yang tadi tuh kan kita mengingat Allah dengan berdiri, duduk berbaring, terus nunggu sholat sampai asar. Kita berbaring gitu dong. Gimana berbaring itu Pak Ustadz? Apakah tetap ada malaikat yang ini mendoakan kita gitu Pak Ustadz? Iya, tetap. Yang penting begini, yang penting dia tetap di tempat tersebut, kita beraktivitas lain, kecuali dalam keadaan berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Tapi kalau tiba-tiba lepas zikir sebentar, buka handphone, update status, ya udah putus, malaikat udah pergi. Oh begitu. Iya. Jangan jadi Tapi kalau jadi- ketiduran nggak apa-apa Ustadz ya. Soalnya saya sekali Ketiduran, terus tiba-tiba ketiduran nggak apa-apa. Maksudnya duduk tenang di situ, kemudian tidak melakukan aktivitas lain kecuali dia menyebut kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang indah dan yang baik itu dengan menyebut nama Allah. Itu malaikat tetap di atasnya.
Nggak boleh disambi Ustadz ya, nggak boleh Nggak disambi boleh lagi. disambi. Kalau Nggak boleh disambi disambi. lain ceritanya. Kalau Zikir disambi. sebentar, lihat ini update status, lihat lagi ini zikir lagi. Heeh. Ya, lo nggak konsultasi bener sih katanya malaikat itu. Kadang-kadang kita suka ada WA masuk lagi zikir, oh ya Mbak jawab dulu Iya, gitu. jadi baru Iya, iya. Makanya Ini kata handphonenya malaikat taruh ini nggak dulu, serius. handphonenya Kata jauh-jauh malaikat ini dulu. nggak fokus, kata malaikat. Iya, dia Jangan bilang enak aja lo katanya gue diduain. Soalnya saya sering gitu Pak Ustadz. Ah, ntar handphonenya aja ya, jauhkan semoga dulu, aja Han. nanti aja, baru sampai sini dulu. Nggak boleh, Hani. Nah, juga Iya Ustadz Bu kalau aja, zikir pagi, Bu aja, Bu zikir Ustazah. pagi itu kita mungkin masih ngantuk banget Ustadz ya, zikir pagi mungkin kita, ya alhamdulillah dari tahajud kita lanjut ngantuk. Akhirnya kita sambil tiduran masih nggak apa-apa Ustadz, masih dalam wudu nggak apa-apa Ustadz ya. Apa ya? Oh, itu hanya Ambil hanya selimutan, udah pakai selimut tapi masih zikir pagi. Soalnya sayang Eh, juga kalau hilang, iya. nggak apa-apa. Bener tapi bacaannya ya. Insya Iya. Allah ya setengah-setengah terakhir Iya. udah pas subhanallahi wa bihamdi udah mulai makin hilang ngantuk. Nanti lupa ada berapa puluh kali nih, balik lagi, balik lagi. Nggak Ya, apa-apa itu lah. nggak apa-apa itu. Tapi memang godaan orang yang sedang berzikir, godaannya itu ngantuk, badan terasa berat, Ya. kadang-kadang malas tiba-tiba muncul. Kan setan itu kan. Itu kan dia kan begini. Dalam Al-Qur'an dalam surat Al-A'raf itu kan setan bilang ayat 16 sampai 17. Kan setan itu setelah dia dinyatakan dia sesat, dia bilang sama Allah, "Fabima aghwaytani." Sebagaimana engkau ya Allah mengatakan aku sesat, memvonis aku sesat. Kemudian kata setan, la aqudanna lahum siratal mustaqim. Aku setan akan menggelincirkan mereka manusia selalu dari jalanmu yang lurus. Wala atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim. Aku akan datangi mereka, ganggu mereka dari depan, dari belakang. Wa an aimanihim wa an syama'ilihim, dari sebelah kanan, sebelah kiri. Wala tajida aktsarahum syakirin, dan engkau ya Allah tidak akan dapati banyaknya manusia yang bersyukur pada cara-cara setan. Dia sudah bersumpah. Jadi dia sebenarnya sudah mengumumkan pertempuran panjangnya dengan kita manusia, dan Allah sudah kasih tahu itu sama kita. Tinggal kita mewaspadainya. Kenapa setan itu tidak mengganggu dari atas dan bawah, Ustaz? Karena dari atas itu Allah yang melindungi kita, nggak tembus. Iya. Karena kenapa tidak Dari bawah? Dari bawah, karena kalau dari bawah tidak, dari bawah ini ada pertahanan dari diri kita sendiri sebenarnya harusnya. Kita dilindungi Allah. Ya. Jadi dari atas itu kan kenapa? Dari atas itu Allah yang melindungi kita kalau kita munajat kepada Allah Subhanahu. Dari bawah bisa aja datang, karena ada riwayat yang lain itu ada doa meminta perlindungan kepada Allah dari usaha menjatuhkan kita dari bawah. Ada. Bawah masih bisa. Ada riwayat yang lain tuh. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari usaha orang yang menggangguku dari bawah. Ada tuh. Oh, ada juga Ustaz ya. Ya, min tahti ada. Di bawah. Kalau- Ini orang yang sudah punya jabatan tinggi, itu ada gangguannya dijatuhkan dari bawah, ditarik ke bawah kan. Orang yang sudah, kan ada orang yang sudah mulia, sudah cukup terhormat, tiba-tiba dia jatuh. Kenapa? Karena diganggu oleh setan dari bawah. Tarik dia jatuh. Kalau kita lagi zikir terus ada yang ngobrol gitu, gimana Ustaz? Jadi kita itu setan kiri, setan kanan. ya, soal lagi zikir kalau kamu gini-gini, aduh ini kepotong lagi, soal kan nggak mungkin, sorry ya gue lagi zikir gitu, nggak mungkin. Ustaz, tanya dong Ustaz. Silakan Ya, monggo Ustaz, saya pernah dengar katanya zikir yang paling utama adalah la ilaha illallah. Terus kemudian kita kan kalau meninggal, kalau kita melafazkan la ilaha illallah, itu dijamin surga, kan begitu ya. Ya. Tapi kalau kita perhatikan di dalam zikir pagi dan petang, zikir setelah sholat, itu kan tidak maksudnya tidak dijelaskan bahwa zikir pagi dan petang subhanallah wa bihamdihi astagfirullah wa atubu ilaihi
Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Memang ada sih la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Nah, itu lahul ada. mulku wa lahul Itu hamdu wa ada. huwa ala kulli syai'in. Itu Ya, itu ada. ada, ya Itu ada kan? ya. Ya. Tapi di zuhur, asar, maghrib, isya itu kan tidak disebutkan itu. Nah, itu gimana Maksudnya ya? zuhur asar, Pemahamannya kita enggak, gimana? zuhur asar yang mana, Bu? Zuhur asar yang mana maksudnya? Kita kan subhanallah, Walhamdulillah. alhamdulillah, alhamdulillah, Ada, Bu. Allahu Ada, Bu. Akbar. Ada. Ada, Bu. 10 kali ya Pak Ustadz ya. Ada. Tinggal mau baca Zikir, atau enggak? Ada, Bu, zikir semua. setelah sholat maksudnya Mbak, setiap sholat Iya. Ya, khusus. zikir setelah sholat, iya. Ada. Kan subhanallah, Ada, alhamdulillah, Bu. Allahu Itu karena Ibu Akbar. nggak Ya baca. kan? La ilaha illallah ada. Ya, Langsung ada. ada. La Kami ilaha kami la illallah ilaha wahdahu illallah la wahdahu la syarika lah, syarikalah, ya lahul lahul mulku Iya. mulku wa ala wa lahul kulli syai'in hamdu qadir. wa Itu tiap kali Ya selesai itu sholat. ada ya. kan? Itu cuma 1 kali, yang lainnya kan 33 kali. Itu gimana itu maksudnya saya Oh, bilang ya. gitu. Oh, Padahal karena yang dijelaskan yang iya, iya. utama itu kan la ilaha illallah begitu, Kita Ustaz. ngomong ini kali. Maksud Mbak Nur kenapa apa kuantitinya jumlahnya sedikit tiap Iya. hari itu paling utama ya? Quantity Tergantung. itu bukan masalahnya. Mm-mm. Masalahnya bukan di kuantitinya, masalahnya yang kita baca atau tidak. Ya nilainya juga Yang beda ya Pak yang Ustadz Ibu ya. katakan tadi itu bukan katanya itu hadis semua, Bu. Iya. Afdhalul zikir la ilaha illallah. Itu bukan katanya, itu hadis Nabi. Waduh, Afdhalul zikir la ilaha illallah. Sebaik-baiknya zikir itu adalah mengucapkan la ilaha illallah. Iya. Nah, hadis Nabi juga itu, bukan katanya, itu hadis Nabi. Man kan akhiru kalamihi la ilaha illallah. Ahlul jannah. Siapa orang yang akhir hidupnya itu ucapannya la ilaha illallah masuk surga. Nah, la ilaha illallah ini memang ucapan yang paling utama, timbangan Iya. yang paling berat. Nah, walaupun orang itu hanya ngucapin 1 kali saja di akhir hidupnya, nggak usah 10 kali, nggak usah 33 kali. Akhir hidupnya dia cuma bilang la ilaha illallah. Masa kita bilang, kenapa dia nggak ngucapin 33 kali? Nggak sampai. Mati dia. Nafasnya nggak sampai. Ya. Jadi dia cukup mengucapkan la ilaha illallah sekali saja. Bayangin tuh, Iya, dijamin. saking beratnya timbangannya itu. Jadi tidak perlu banyak pun, cukup 1 kali timbangannya berat, masuk surga. Ada lagi hadis Nabi, itu namanya hadis kartu. Panjang kalau saya bawakan hadisnya. Itu ada orang dosanya banyak banget, seluruh catatan amalnya dosa semuanya. Ternyata dimasukin ke surga gara-gara hanya ada 1 catatan kecil tentang ucapan dia pernah mengucapkan la ilaha illallah. Dan ketika ditimbang, itu buku amal dia yang buruk itu yang banyak itu yang sampai 99 buku, itu kalah sama 1 kartu kecil yang ada tulisan la ilaha illallah saja sekali. Akhirnya Allah bilang masukkan dia ke surga. Kenapa? Dia tidak pernah menyebutkan aku dan betul-betul mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa yang dia buat ini karena kelemahan, karena ketidakberdayaan dia. Tetapi dia tidak pernah menyekutukan aku, tidak pernah musyrik, tidak pernah percaya sama keris, tidak pernah minta sama kumpulan, tidak pernah percaya ini dan itu, percayanya mutlaknya sama Allah. Jadi, la ilaha illallah itu, walaupun cuma sekali, itu bobot. Ada hadis Nabi tentang la ilaha illallah. Siapa yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika, itu kan sering kita baca habis sholat. Iya. Walaupun tidak Pagi sebanyak petang. tidak sebanyak yang kita baca kalimat tasbih, kita baca subhanallah alhamdulillah Allahu akbar. Tapi kata Nabi di situ, orang baca itu, dia baca itu saja. Dalam 1 hari 1 malam kalau dia baca sampai 100 kali, berarti apa? Tinggal dicicil tuh. 100 kali berarti 20 kali setiap kali sholat. Kata Nabi kalau dia baca 100 kali, itu Allah Subhanahu wa taala akan membentengi orang tersebut. Dia seperti memerdekakan budak. Kemudian dicatat untuk dia 100 kebaikan, dihapus untuk dia 100 keburukan. Dirinya akan dilindungi dari segala macam bentuk gangguan setan. Itu diganggu hirzan syaitan, dijaga dari gangguan setan. Dan kata Nabi, dia tidak akan mendapat, orang itu tidak akan mendapatkan kebaikan kecuali tidak akan yang mengalahkan kebaikan itu, kecuali kebaikan yang melebihi bacaan itu tadi. Jadi banyak sekali hadis tentang keutamaan la ilaha. Ada yang disambung dengan wahdahu la syarika. Kalau ditanya apa zikir yang paling afdal, ya la ilaha illallah. Apa timbangan yang paling berat? La ilaha illallah. Walaupun cuma ucapinnya sedikit, tapi berat timbangan. Oh iya. Ustadz, saya juga nambah sedikit. Saya pernah dengar waktu itu ada yang salah satu Ustadz ya yang mengatakan, kan kita nanya nih, kira-kira zikir apa nih untuk orang-orang yang sudah tua, yang lansia gitu kan, yang paling afdol gitu ya. Nah, Ustadznya pernah menyarankan membaca yang tadi itu, jadi subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar.
Nah, terus kalau tambahin wala haula wala quwata illa billah. Apakah benar ya Ustaz kayak gitu? Maksudnya kita Boleh, perbanyak boleh, perbanyak baca boleh. itu aja gitu sehari-hari. Boleh baca itu, boleh. Boleh baca hasbunallah wa ni'mal wakil, boleh. Boleh baca subhanallah bihamdihi subhanallazim astagfirullah, boleh. Boleh baca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wa la haula wa la quwwata illa billah. Maksudnya apa? Orang-orang yang sudah sepuh itu kan ya mungkin memorinya kan tidak bisa sebanyak dahulu. Apa yang dia ingat, apa yang bisa dilakukan. Dia baca istighfarnya sudah cukup juga. Astagfirullah. Mungkin ya itu Ustaz ya kita dorong Ada apa yang situasi pertanyaan, kita Ustaz, la ilaha maaf. illallah. Di kolom chat kayaknya ada pertanyaan deh. Semangat. Oke, coba ya, coba Oh iya ya. ya. Supaya di apa? Oh ya, oke saya baca ini. Oke. Dari siapa ini? Nggak ada namanya dari. Dari Nung. Oh oke. Assalamualaikum Ustadz, mohon maaf mau tanya, kalau jika setelah sholat sunnah rawatib, apakah kita zikir apa ini? Zikir Tertentu. dulu atau zikir tertentu TTT dulu atau langsung melanjutkan sholat fardu? Ya sholat fardu. Kalau sholat qobliyah atau langsung selesai pada sholat ba'diyah. Syukron. Maksudnya Maksudnya Jadi ya, ya. zikirnya disekaliin Nah, aja, nggak usah zikirnya potong-potong gitu sekali. kan kan, kita Ustaz. biasanya setelah sholat fardu langsung zikir, baru badiah gitu kan. Apa di ba'diyahnya gitu kan maksudnya. Jadi apa sendiri-sendiri ada lagi nanti gitu-gitu kali. Itu bebas sih. Idealnya kan habis sholat fardu itu Langsung. kita zikir dulu sebentar. Setelah itu kita bisa sholat sunnah ba'diyah. Ya. Nah, kemudian ketika kita qobliyah juga begitu, habis kita sholat sunnah qobliyah sambil nunggu iqamah kita bisa duduk zikir, minta sama Allah. Masalah Kemudian teknis aja Ustaz ya. ya, iya, Masalah teknis aja kalau kita iya mau teknis aja. Kalau ba'diyah itu ya habis kan, kalau ba'diyah itu kan sebenarnya ba'diyah. Saya sholat di masjid. Kalau saya ba'diyah di rumah bisa nggak? Bisa. Bisa ya. Pulang ke rumah baru ba'diyah bisa. Oh boleh Ustaz ya. Boleh. Oh, jadi Boleh. tidak mesti langsung dari Tidak mesti sholat langsung. gitu. Makanya orang makanya banyak orang habis sholat wajib itu Langsung zikir. langsung sholat, langsung dia zikir, baru dia sholat. Karena boleh. Rasulullah sholat subuhnya kan di rumah dulu baru ke sana ya. Qobliyahnya. Qobliyahnya ya. Qobliyah subuh kalau sudah masuk azan kita sholat qobliyah boleh juga. Qobliyah di rumah sebelum jalan rakaat boleh. Iya. Oke. Baik. Itu mungkin tapi kalau situasinya memang nggak lagi terburu-buru mungkin Ustaz ya, tapi kalau kita ada waktu ya sebaiknya langsung aja kan Ustaz. Iya. Iya. Lagi yang mau bertanya. Kalau ba'diyah itu Nabi pernah praktek di rumah. Pulang ke rumah ba'diyah di rumah pernah. Oh begitu Ustaz. Satu lagi nih Ustaz, kalau mengenai sholat, kalau kita misalnya nggak pakai ba'diyah, nggak sholat qobliyah atau ba'diyah lah, kita karena mau sholat qodho tuh bisa ya? Karena katanya anjurannya harus sholat qodho. Katanya kalau misalnya kan dulu kita pernah ninggalin sholat, daripada sholat namanya sunnah, mendingan kamu ke sholat qodho aja. Itu gimana Ustaz tuh? Ada yang berpendapat? Sholat qodho sholat itu khilafiyah. Ada ulama yang ada membolehkan. beberapa pendapat ya Ustaz ya. Nah, ada yang tidak membolehkan. Ada ulama yang mengatakan kalau memang pernah lewat ya obat aja, minta ampun sama Allah, selesai. Yang penting jangan ngulangi lagi. Obat, betul. Nah. Soalnya kan itu ketepotongnya kita waktu masih jahiliyah ya Ustaz ya, masih belum tahu kan. Startnya dari situ ya Ustaz ya. Okay. Kita tobat nasuha aja Ustaz ya. Tobat nasuha Ustaz ya. Nasuha, jangan semua tidak ngulangi lagi. Oh, kalau qobliyah ba'diyah itu kan rawatib ya Ustaz ya. Rawatib ya, dia nyambung. Silakan. Mbak Tuti mau nanya silakan Mbak. Pak Ustadz, saya mau nanya ini. Kebetulan kalau subuh kan sholatnya di masjid. Dan kalau misalnya kita sholat fardu di masjid, itu kan zikirnya imam itu kan pasti tidak begitu lengkap ya. Atau jumlahnya sedikit gitu. Karena kan pasti orang mau buru-buru kan. Lalu setelah sholat subuh, saya ikutin zikir sama Pak imamnya, terus saya lanjut lagi ke zikir pagi dan petang itu, pagi dan petang itu ya. Jadi untuk subuh kan paginya. Itu berlebihan atau memang? Enggak. Boleh? Boleh, kan ibu sendirian. Iya. Iya. Boleh. Enggak, soalnya ada yang komen waktu itu. Yang komen gini, kan dari Ustadz itu dari imam itu sudah cukup gitu ya. Tapi kalau nggak apa-apa kan ya, kalau saya lanjutkan. Kalau ibu merasa nggak cukup, ibu mau teruskan, boleh Bu. Apa-apa.
Iya nggak apa-apa ya. Iya kan, iya ya, nggak apa-apa. Nggak Bagus ada malah salah. Mbak Tuti. Ibu sampai mau duha di situ juga boleh, Ibu. Iya, boleh. Iya, Di kebetulan Iya. rumah, Iya. Mbak Tuti, di rumah. kalau kebetulan Iya, kalau subuh maksudnya kan enggak kita kan tadi nunggu soal sampai sabar. suruk kan. Iya, Iya, Ya. suruh saya ada iya makanya pengajian saya bagus. bapak-bapak itu kajian subuh hari Senin subuh itu saya ada ngajar rutin di situ. Itu bapak-bapaknya kebanyakan sudah ya banyak aktivitas lagi setelah udah pensiun. Tapi ramai, ada juga beberapa orang mereka. Itu kalau saya habis isi kajian, kemudian setelah saya isi kajian sampai jam 6 lewat 10 terus saya pulang, mereka nggak pulang ke bawah. Ternyata mereka nunggu sampai duha. Ada yang duduk zikir, ada yang duduk baca Quran. Ya Allah. Iya. heeh. Ini Saya sudah lanjut berapa tahun lanjut itu? baca Sudah Quran sih. sudah 7 tahun itu saya. Bapak-bapak itu sudah 7 tahun itu, dan masya Allah orangnya konsisten tuh. Nanti dia pulang ke rumah itu udah jam 7:30 baru balik paling cepat. Istri udah paham tuh. Istrinya Jadi udah paham. biasanya kalau habis itu Mbak Tuti rajin. habis zikir, terus habis zikir yang pagi petang, terus kita lanjut nunggu sampai suruk, biasanya setelah suruk baru boleh. Ya ada yang sampai suruh, ada yang Rajin, sampai Mbak Tuti. duha. Dekat rumahnya dekat Tergantung- masjid soalnya ya. Tergantung keleluasan waktu, tergantung. Iya, iya, Iya. iya. Ya, makasih Pak Alhamdulillah Ustadz. rupanya orang-orang yang udah pensiun Ustaz, alhamdulillah banyak waktu ya Iya. diberikan hidayah, taufik dan hidayah. Alhamdulillah ya Ustaz. Iya, alhamdulillah, alhamdullah. Kalau kita dikasih umur panjang, kita bisa isi waktu banyak. Alhamdulillah, punya waktu kan bisa zikir. Betul, bisa betul, Quran. alhamdulillah. Ada yang setelah pensiun jalan-jalan. Ada. Nah itu. Iya. Ini kita pensiun semua nih. Ya, kita jalan-jalan juga, zikir Iya. juga Ustaz. Iya, Jalan-jalan tadabur. Jalan-jalannya Saya- sambil zikir. Masih Masa? jadi Jalannya dalam rangka kira malah tadabur masa buat alam, wanita karir tadabur semua alam. wanita karir. Jalan-jalan sambil zikir. Berkarir. Tadabur alam kita Ustaz boleh ya. Oh, Masya Allah, bagus, bagus itu. bagus, Fit bagus, dunia bagus. Pak akhirah jadi Iya, dunia harus dan jalan-jalan, akhirat nggak ya, boleh Pak. nggak jalan-jalan juga. Jadi Kan kata jalan-jalan Allah Refreshing. dunia itu untuk Kemana dinikmati. jalan-jalan? Ya, Kalau menikmati alam raya, tadabur alam boleh. Tapi Karena tetap orang artinya tua, saya nggak mengatakan ibu tua ya, enggak. nggak apa-apa Ustaz. Emang Kita benar udah udah tua, masuk ini Ustaz. lansia awal, nggak apa-apa lansia awal. Tapi Lansia awal itu jalan-jalan itu memperpanjang umur. Tuh, Amin. Kan kita kan sudah bertaburan di muka bumi, Bertebaran. Ustaz. Tebaran. Bertaburan, bertebaran. Allah suruh bertebaran tadi dengan surat Al-Jumu'ah. Iya. Al-Jumu'ah ya, kita ikuti Al-Jumu'ah tebaran. Alhamdulillah. Ustaz Sabila sering ke Ustaz tadabur alam, alhamdulillah. Masya Allah, bagus ya. Masya Allah. Sampai Makanya kemana tuh? kita- Sampai ke puncak, Nah, kenapa sampai ke Ustaz? Jogja. Iya Pak Ustadz, pakai tahajudan segala. Iya. Baiklah. Makanya Baiklah. wajahnya 25 tahun ya, Ustaz. Iya, Ya, insya semangatnya Allah. Masya Allah semangatnya. Baiklah, kalau dari udah mau zuhur, Ustaz bisa tutup dengan doa, Ustaz. Baik, baik. Baik, Kita lanjut. jamaah sekalian dirahmati Allah SWT, mari sama-sama kita akhiri majelis kita dengan memohon dan munajat kepada Allah SWT. Allah berkahi hidup kita, Allah sehatkan kita, Allah afiatkan kita, Allah kabulkan hajat kita, Allah mudahkan segala macam urusan kita. Allah keluarkan kita dari segala macam bentuk masalah dan problem dengan sebaik-baiknya, dengan kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kabulkan apa yang menjadi hajat kita. Allah jauhkan kita dari segala macam bentuk fitnah, musibah, ujian, cobaan. Allah jauhkan kita dari orang-orang buruk dalam kehidupan kita. Allah dekatkan kita dengan orang-orang baik dalam kehidupan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تبلغنا من أقصى الغايات يا وجود يا رحيم يا ودود اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وبمعجزة الفاتحة وبكرامة الفاتحة وببركات الفاتحة وبحق من أطلق عليه سورة الفاتحة اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Syukran Ustadz.